Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kisah Ken Arok dari lereng Gunung Kawi, Lur. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sebuah kegagalan dari Ken Arok untuk mencapai tahapan tertinggi dalam spiritual ya, karena seorang raja itu dituntut untuk mencapai tahapan tertinggi supaya dalam menjalankan tugasnya itu tidak ada gangguan yang berarti gitu ya, Lur ya. Jadi saya akan menguak kenapa seorang Ken Arok itu gagal dalam tugasnya sebagai seorang raja. Bukan gagal dalam arti tidak berhasil menjalankan pemerintahan ya, Lur ya, tetapi gagal karena tidak selesai dalam pemerintahannya ini. Terbukti dia terbunuh pada masa dia masih menjabat pemerintahan sebagai seorang raja. Teman-teman semua, saya kemarin telah mengisahkan bahwasanya Ken Arok berhasil merangkul semua elemen, semua komponen yang dibutuhkan dalam semua pergerakan untuk mendapatkan posisinya gitu ya, Lur ya. Tetapi sebagaimana yang kita tahu bahwa untuk menjadi seorang penguasa, apalagi seorang raja, itu ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Apa itu? Tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang calon raja, salah satunya adalah penguatan spiritual, Lur. Jadi penguatan spiritual ini tidak kurang dan tidak lebih, tujuannya adalah untuk menyatukan energi alam. Jadi dia harus mengendalikan energi alam, termasuk energi yang baik dan juga energi yang jahat, supaya dia bisa mengendalikannya gitu ya, Lur ya. Jadi dalam menjalankan sebuah pemerintahan itu perlu kematangan seorang dalam bidang ini, Lur. Untuk tujuan ini sebenarnya Empu Gandring pada tahap awal ya, pertemuan awal itu sudah memberitahukan bahwasanya untuk memiliki dan mengendalikan sebuah benda pusaka, maka seseorang itu perlu pencapaian gitu loh. Nah, pencapaian pada tahap tertentu itulah yang akan bisa mengendalikan benda pusaka yang dimilikinya gitu ya. Jadi ini ada korelasi dengan kegagalan Ken Arok dalam mengendalikan energi jahat dari pusaka yang dimilikinya itu, Lur. Nah, teman-teman semua, pada tahap awal ini Empu Gandring sebenarnya memberikan satu syarat, yaitu Ken Arok ini harus melakukan semadi selama waktu yang ditentukan. Waktu yang ditentukan oleh Empu Gandring ini sebenarnya adalah 1 tahun ya, 1 tahun untuk bermeditasi atau bertapa gitu gampangnya ya. Bahasa kerennya adalah berkultivasi. Berkultivasi ini maksudnya adalah menyatukan energi di dalam dirinya ini dengan energi alam gitu loh ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk seorang raja atau seorang pimpinan yang berkehendak mengendalikan semuanya di bawah perintahnya gitu ya. Jadi untuk kesuksesan inilah kenapa seorang raja yang gentur tapanya itu cenderung lebih berhasil atau lebih sukses dalam menjalankan pemerintahannya, Lur. Nah, di sini ini Ken Arok mendapat permintaan dari Empu Gandring untuk menjalankan tapa atau kultivasi itu. Apakah sebenarnya ini ya, ada pertanyaan dari seorang teman kemarin, apakah bertapa itu sekedar tidak makan, tidak minum, atau berdiam di tempat sepi atau apa gitu ya. Itu ada cerita dari permintaan dari seorang teman untuk menjelaskan. Jadi begini, saya ingin menjelaskan itu dulu sebelum saya meneruskan kisah tentang Empu Gandring dan Ken Arok ini. Jadi yang namanya meditasi, semedi, tapa, kultivasi dan lain sebagainya, itu adalah untuk pengenalan diri kita, Lur. Jadi diri kita itu harus kita kenal. Jadi energi-energi apa yang kita miliki, kemudian apa yang bisa kita kendalikan dengan energi-energi yang ada itu adalah menggunakan pendekatan-pendekatan gitu. Pendekatan-pendekatan ini hanya diketahui oleh orang yang
memenuhi syarat gitu loh. Jadi sebelum kita menjalankannya kita harus memenuhi syarat. Ada syarat-syarat tertentu, ada tahapan-tahapan tertentu sebelum kita berhasil menginjak ke tahapan itu gitu loh. Nah, sebagaimana yang ingin saya kisahkan bahwa sebenarnya Kenara ini mendapatkan satu syarat untuk melakukan tahapan-tahapan awal ya, dari puasa membersihkan diri, kemudian melakukan tapa yang benar-benar murni ya. Jadi pada tahap awal itu sebenarnya dia masih diperkenankan untuk makan dan minum dalam waktu-waktu tertentu ya lur ya, maksudnya tidak langsung tidak makan itu enggak ya, jadi masih diperbolehkan makan dalam rangka persiapan ini. Nah, kemudian pada tahapan spiritual tertentu dia harus, bahasa Jawanya itu topo ngebleng itu bertapa atau puasa yang tidak pakai buka dan tidak pakai sahur gitu ya. Jadi dia menyerap energi alam untuk kehidupannya. Jadi energi itu bisa menghidupi lur, dan dalam agama Islam pun ada, karena ketika nanti Nabi Isa dan Imam Mahdi itu memerangi Ya'juj Ma'juj, maka makanannya adalah tasbih dan tahmid. Itu artinya sebenarnya alam itu bisa menghidupi kita tanpa kita memakan sampah. Sampah ya lur ya, organik itu sampah ya, memakan organik gitu seperti nasi, sayur dan lain sebagainya, itu sebenarnya hakikatnya adalah sampah yang cocok dengan selera kita gitu. Tapi saya sendiri juga belum bisa. Nah, pada tahapan ini seorang manusia yang sudah sampai di situ, maka dia akan mampu menyerap energi alam sebagai energi untuk kehidupan raganya gitu ya. Jadi kehidupan spiritual dan kehidupan raga itu harus seimbang. Kalau kehidupan spiritual itu makanannya adalah kata-kata yang baik, nasihat, doa-doa, wirid gitu ya. Sementara energi yang dibutuhkan oleh raga itu adalah sebagaimana saya katakan tadi, adalah organik ya, makanan organik. Maksudnya organik itu semua hal yang bisa dicerna oleh manusia itu bisa kita katakan sebagai organik gitu ya, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Lah di sini nih, pada tahapan tertentu manusia itu sebenarnya bisa hidup raganya dengan menyerap energi dari alam, entah itu menyerap embun, menyerap ya intinya menyerap sari makanan yang tidak terlihat gitu loh. Apakah tersediakan oleh alam? Bisa dipastikan seperti itu ya, bisa dipastikan seperti itu, karena sebagaimana kisah yang kita pahami, Sunan Kalijaga itu bertapa di pinggir kali itu tanpa makan dan minum loh, tetapi raganya tetap hidup ketika dia bertemu kembali dengan Sunan Bonang. Nah, di situ itu yang pencapaian yang bisa dibilang sebenarnya harus dilakukan oleh Kenara apabila dia akan ingin berhasil dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik, termasuk tanpa gangguan gitu istilahnya ya lor ya. Nah, sebenarnya cukup banyak raja-raja yang dicontohkan oleh Empu Gandring ini ya, dicontohkan kepada Kenara ya, yang sudah berhasil gitu jadi raja-raja di India sana atau raja-raja di Nusantara ini, itu cukup banyak dikisahkan oleh Empu Gandring. Akan tetapi entah karena suatu hal ya yang nanti akan kita kupas di belakang, Kenara itu ternyata tidak berhasil ya. Jadi pada tahap awal ini Kenara bisa istilahnya berpuasa, makan dan minum sekedarnya, kemudian dikurangi hanya secukupnya, kemudian dikurangi lagi, yang penting bisa bertahan, kemudian yang terakhir ini dia tidak diperkenankan untuk makan dan minum sampai jangka waktu yang ditentukan. Tetapi Kenara ini di sini gagal. Gagalnya kenapa? Salah satunya adalah karena Kenara ini sedikit memandang rendah seorang Empu Gandring ya. Dia tidak melihat sisi spiritual yang tinggi pada Empu Gandring ini, tetapi dia hanya melihat sebagai
dia hanya seorang pembuat senjata, dia hanya seorang pembuat keris, dia tidak punya cukup pengetahuan seperti Empu Lokhawe atau seperti apa yang menjadi idolanya saat itu. Nah, karena itulah kemudian Ken Arok ini berhenti pada tahapan ke-6 bulan ya, istilahnya 5 bulan atau 6 bulan itu dia berhenti. Dia tidak meneruskan kultivasi atau semadi atau tapanya ini untuk genap waktu 1 tahun. Nah, dalam menyerap energi alam ini ya, energi alam itu sebenarnya akan memperkuat yang namanya aura. Satu, aura ya. Yang kedua, memperkuat namanya ketahanan mental. Yang ketiga adalah memperkuat adanya pengendalian diri. Ya, jadi pengendalian diri inilah yang paling penting untuk menjadi seorang raja, karena dalam pengendalian diri ini terkandung satu keputusan yang tepat gitu ya untuk mengambil tindakan. Dan di sini ini Ken Arok gagal. Itulah yang menyebabkan kenapa dia tidak lolos dalam masa pemerintahannya ini gitu ya, Lur ya. Teman-teman semua, dulur-dulurku kabeh, seperti yang saya kisahkan tadi bahwa pada bulan ke-5 atau ke-6 Ken Arok sudah menemui Empu Gandring gitu ya. Karena saya kisahkan terdahulu bahwa Ken Arok ini akhirnya memesan senjata-senjata kepada Empu Gandring, dan khususan untuk dia memesan sebuah senjata yang mumpuni untuk digunakan di medan perang melawan pemimpin Tumapel ya. Dan mungkin dia juga sudah terfikirkan untuk dipakai untuk melawan Raja Kediri atau Kertajaya gitu. Nah, di sini ini satu keputusan yang tidak tepat dilakukan oleh Ken Arok dengan membatalkan tahapan spiritual yang harus dia jalani, Lur. Itu ya, dia menemui Empu Gandring pada pertengahan waktu yang diberikan oleh Empu Gandring. Jadi Empu Gandring itu memberi waktu 1 tahun untuk menyelesaikan kultivasinya. Kemudian Empu Gandring dalam waktu 1 tahun itu akan merampungkan, menyelesaikan pesanan-pesanan dari Ken Arok ini, Lur. Nah, apa yang mendorong Ken Arok kemudian tidak meneruskan? Itu pertama ya, satu tadi itu ya, kekurang percayaannya karena melihat Empu Gandring, sosok Empu Gandring ini hanya seorang pembuat senjata. Yang kedua, dia terlalu melihat sisi dohiriyah seseorang. Jadi Empu Gandring ini ya, namanya seorang empu tuh kadang sudah tidak memikirkan penampilan ya, apalagi jaim gitu ya. Nah, ini yang dilihat sebagai sebuah kekurangan oleh Ken Arok. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ken Arok istilahnya kurang mendapatkan bekal dari tahap awal bahwasannya ya, kekuatan di dalam dan di luar diri kita itu sangat berpengaruh untuk masa depan kita. Jadi Ken Arok ini hanya percaya diri kepada kemampuannya sendiri. Jadi hanya kemampuan percaya kepada kemampuan yang ada di dalam dirinya. Tapi dia kurang percaya kepada kemampuan yang ada di luar dirinya gitu loh. Gitu ya. Jadi akhirnya Ken Arok ini menemui Empu Gandring pada bulan ke-6, dan di situ dia menagih apa yang dijanjikan oleh Empu Gandring. Empu Gandring otomatis sebenarnya belum selesai dalam mengerjakan itu. Mungkin senjata untuk prajurit-prajurit, untuk para bawahan ini sudah selesai, tetapi Empu Gandring masih ingin menyelesaikan dengan lebih cermat, lebih hati-hati, dan lebih istilahnya mumpuni senjata khusus yang dipesan oleh Ken Arok gitu loh. Makanya dikisahkan dalam serat Pararaton bahwa pada saat Ken Arok ini datang, Empu Gandring sedang menggerinda, mengikir atau mengasah keris yang dipesannya itu loh. Nah, baru datang ini Ken Arok sudah agak sedikit jengah hatinya gitu ya, kok belum jadi gitu dalam batinnya. Nah,
Kemudian terjadi sebuah argumen, istilahnya adu argumen ya antara Ken Angrok dan Empu Gandring ini. Ya saya meminta waktu 1 tahun. Tapi kenapa dalam waktu 6 bulan kamu sudah datang? Saya tidak membutuhkan waktu 1 tahun, saya butuhnya pusaka itu adalah sekarang gitu. Ya seperti yang kamu lihat, ini pusaka sedang saya asah gitu. Ini belum selesai. Gagangnya aja baru gagang batang cangkring. Batang cangkring itu seperti pohon dadap ya, hampir seperti pohon dadap yang batangnya ulet, keras ulet gitu, tidak terlalu keras tapi sangat ulet gitu. Jadi sangat cocok untuk gagang, tidak mudah terbelah, tapi juga ini kok cukup kuat gitu loh, mencengkeram. Pesi itu adalah anak-anak kecil di bawah setiap senjata loh. Jadi mungkin pisau itu di bawahnya juga ada ujung kecil yang sedikit panjang dan lancip, itu yang ditancapkan di gagang. Keris juga seperti itu, dia mempunyai ujung lancip di bawah senjata itu yang sedikit panjang gitu. Itu namanya pesi. Nah, itu cukup kokoh untuk pohon cangkring ini ya, menancap di situ cukup kuat gitu, tidak mudah lepas gitu. Nah, kemudian secara tak terduga Ken Angrok ini merampas keris tersebut, kemudian setengah melihat-lihatnya gitu ya, ini kenapa hanya seperti ini gitu lah, apakah senjata ini seperti ini mumpuni gitu. Maka dia menghantamkannya ke batu asaan tadi loh, batu yang dipakai untuk mengasah Empu Gandring tadi. Ternyata batu itu pecah gitu ya, hancur gitu. Kemudian masih belum yakin. Maka kemudian ada namanya paron. Nah, paron itu adalah sebalok besi yang dipakai untuk menempa lur. Jadi alas untuk menempa senjata ini, itu namanya paron. Maka dihantamkannya keris tersebut ke paron yang dipakai untuk menempa keris tersebut. Dan ajaibnya ini juga hancur. Ini pecah gitu ya. Wah, ini sudah mulai agak, wah ini ternyata hanya seperti ini aja bisa luar biasa kayak gini gitu ya. Nah, kalau kita mungkin sudah cukup puas ya lur yang melihat bukti yang seperti itu gitu. Kalau kita mungkin sudah puas ya dengan melihat bukti besi paron itu, baja yang dipakai untuk menempa besi, menempa baja, itu aja hancur. Mungkin kita sudah puas gitu ya, bahkan mungkin kita sudah angkat topi setinggi-tingginya kepada pembuat senjata tersebut atau Empu Gandring ini gitu ya. Tapi Ken Angrok ini ternyata enggak lur. Inilah mungkin efek kegagalan dari kultivasi yang dia lakukan itu, semadi atau tapa yang dia lakukan itu adalah hal-hal seperti ini sebenarnya yang ingin dicegah oleh Empu Gandring gitu ya. Nah, dalam keadaan ini dia masih entah mungkin ada dua motivasi yang mungkin ya lur ya. Satu adalah dia masih penasaran. Nah, ini mungkin batu benda mati, besi juga benda mati, mungkin bisa dia pecah dan hancur gitu. Tapi kalau manusia yang sakti masih kuat enggak gitu. Itu yang pertama. Jadi motivasi dia mungkin ingin mencoba keampuhan pusaka tersebut. Maka kemudian dia tusukkan kepada Empu Gandring itu loh. Lah ini ya yang sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Ken Angrok kepada seorang pembuat pusakanya untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian ini yang menciptakan satu efek yang dikatakan dalam sejarah sebagai kutukan Empu Gandring ya. Jadi dalam 7 keturunan nanti keturunanmu akan mati oleh keris ini gitu, akan menjadi korban keris ini termasuk dirimu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua ini ada kemungkinan Ken Angrok ini ingin menghilangkan jejak dengan membunuh seorang yang menjadi saksi dalam pembuatan senjata itu, atau bahkan menjadi seorang pembuat senjatanya itu sendiri gitu ya. Untuk apa dia menghilangkan jejak?
Ya karena dia punya rencana loh, punya rencana ya, seperti nanti akan kita buka bahwa Ken Anggro ini akan menggunakan senjata itu untuk melakukan aksi-aksi dalam rangka dia untuk bisa naik menjadi seorang raja gitu ya. Jadi ini memang cerdas sih. Ken Anggro ini pada waktu itu ya, dari zamannya itu, pada zaman itu sudah termasuk orang yang sangat cerdas, menghilangkan saksi, menghilangkan bukti dan lain sebagainya. Akan tetapi lur, seperti saya katakan pada video yang terdahulu bahwa orang yang dibesarkan dengan harta yang tidak halal ini akan cenderung menggunakan cara-cara yang tidak wajar dalam menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Jadi sifat kesatrianya hilang gampangnya itu loh. Jadi dia menggunakan caranya sendiri, cara-cara yang menurut kita sekarang ini cukup kotor untuk mencapai tujuannya gitu ya. Jadi itu bukan sifat kesatria yang biasa dilakukan oleh seorang kesatria yang mendapatkan nafkah dari cara-cara yang halal gitu. Nah di sini lur, akhirnya saya ingin menggarisbawahi bahwasanya untuk mengeluarkan monster di dalam dirinya ini ya, dalam menghadapi masalahnya ini sudah punya kecenderungan. Tetapi apabila seseorang itu mencapai tingkat kedewasaan berpikir tertentu, tingkat spiritual tertentu, maka dia akan memiliki kemampuan untuk pengendalian diri ini lebih baik. Itu ya, otomatis di situ dia akan menghasilkan keputusan yang lebih baik pula gitu loh dalam menjalani kehidupannya, menjalani masa-masa kehidupannya itu gitu. Itu ya loh, jadi tahapan yang perlu kita waspadai. Yang sebenarnya semuanya itu bisa ya, bisa kita cegah
dengan yang namanya kesabaran, gitu ya. Jadi menghilangkan semua efek itu kita pakai adalah yang bisa kita pakai adalah memperbesar kesabaran, gitu ya. Karena ketika kita bisa menekan segala sesuatu, segala tekanan yang ada di dalam diri kita, itu akan sedikit redam, minimal memberi waktu yang lebih untuk berpikir, gitu ya, untuk melakukan tindakan yang lebih baik. Jadi waktu yang lebih banyak ini akan menghasilkan pertimbangan yang lebih banyak juga ya. Seperti kita memilah-milah sesuatu, kalau tergesa-gesa ya mungkin ketemunya bukan yang paling tepat, kecuali namanya keberuntungan, gitu. Kalau namanya beruntung ini kita nggak usah dibahas ya, keberuntung itu mungkin asal ambil aja pas, gitu. Tapi nalarnya waktu yang lebih banyak ini akan memberi waktu kepada kita untuk memilah dan memilih lebih baik pada akhirnya, gitu ya. Jadi mohon diingat bahwa kesabaran itu fungsinya adalah memberi waktu lebih kepada pikiran, kepada perasaan untuk menimbang, gitu ya, menimbang-nimbang, memilah dan memilih keputusan yang akan diambil. Ini penting ya lur ya. Jadi mohon walaupun ini tidak begitu banyak mengandung kisah, tetapi lebih banyak mengandung pelajaran untuk pendewasaan diri. Justru mungkin inti dari video tentang Ken Arok ini di sini loh. Jadi bagaimana seorang Ken Arok itu gagal dan orang yang lain akan mengikuti kegagalannya, gitu loh. Karena berkaca kepadanya juga, berkaca kepada apa yang dia lakukan, gitu loh. Seperti Anusapati dan Tohjoyo. Jadi anak-anaknya dan anak tirinya, gitu ya. Itu yang menyebabkan mereka gagal itu karena berkaca kepada tindakan yang diambil oleh Ken Arok ini, gitu ya loh. Teman-teman semua, sedulur-sedulurku kabeh, pada akhir video ini saya ingin menggarisbawahi ya, namanya hidup seseorang itu selalu memiliki ujian. Setiap orang itu ya, setiap orang itu memiliki ujian. Hanya saja berbeda bentuk dan berbeda kapasitasnya. Tetapi semua orang yakin itu pasti punya ujian, hanya saja berbeda bentuk. Nah, di sini ini saya ingin menegaskan kepada teman-teman semua untuk bisa menjauhi rasa iri dan dengki. Karena melihat orang lain tampak lebih enak, gitu loh. Padahal belum tentu. Mungkin juga dia sampai di tahap yang enak itu setelah dia mampu melewati ujiannya sendiri loh. Ujian yang ada di dalam hidupnya sendiri, gitu loh. Atau dia mungkin belum mendapat ujian, gitu ya. Jadi nggak perlu iri. Kenapa? Karena setiap orang pada saatnya nanti akan mendapatkan ujian. Jika dia lolos, maka dia akan menjadi seorang manusia yang lebih baik. Dan jika gagal, maka dia akan terjebak. Kehidupannya ini akan terjebak di dalam ruang sempit yang bernama iri dan dengki. Gitu ya. Jadi pergunakanlah kesabaran ini untuk mengendalikan dirimu dari monster yang ada di dalam dirimu, supaya kita menjadi orang yang lebih baik di waktu-waktu yang akan datang. Itu ya teman-teman. Jadi mohon maaf untuk kali ini saya lebih banyak berfalsafah maupun apa ya istilahnya, mengupas hal-hal yang berbau kepribadian, karena saya sangat prihatin untuk akhir-akhir ini jiwa kesatria itu nampaknya sudah hilang, sudah jauh, gitu ya. Cuma orang hanya memikirkan duit dan duit, gitu. Sampai dia akhirnya apa ya, karena hatinya itu sebenarnya sakit, maka kemudian dia menjadi sakit beneran. Nah, itu karena seseorang yang salah di dalam mengambil keputusan pemikiran. Gitu ya teman-teman. Saya ingin mengakhiri video ini dengan mohon bantuan teman-teman semua untuk melihat video saya secara lengkap supaya tidak gagal paham ya lur ya. Supaya tidak gagal paham apa yang saya sampaikan, gitu. Yang di sini silahkan like, comment dan subscribe, karena itu adalah wujud
kontribusi dari teman-teman semua kepada saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.